Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya Bang Andre dalam ulasan sepak bola. Pertandingan leg kedua antara Vietnam dan Indonesia di Piala AFF ini berlangsung sangatlah seru. Indonesia terlebih dahulu kebobolan di menit-menit awal, tepatnya di menit ketiga oleh striker Vietnam Dien Tin. Umpan dari pemain Vietnam, umpan lambung terhadap Dien Tin. Bola mantul, tidak bisa diantisipasi oleh Rizky Ridho dan Jordi Amat. Tendangan pun dilesakkan oleh Dien Tin dan masuk ke gawang Nadeo Winata. Kesalahan back dalam mengantisipasi serangan dari Vietnam ini sangatlah fatal. Harusnya di momen-momen awal itu pemain tidaklah boleh lengah, karena momentum dalam sepak bola menit-menit awal sangatlah krusial. Indonesia pun akhirnya bangkit dan melakukan serangan-serangan, tapi tetap gagal karena rapatnya pertahanan dari Vietnam. Dan provokasi pemain Vietnam pun membuat pemain Indonesia frustasi, seperti sikutan dari Van Hao terhadap Asnawi. Akhirnya Van Hao yang selama ini lolos dari berbagai kartu, tapi di dalam pertandingan ini akhirnya diberikan kartu kuning oleh wasit dari Jepang. Serangan dari tengah Mark Klok ke Dedi dan dari arahan pertama tetap tidak membuahkan hasil karena bagusnya pertahanan dari Vietnam dan sangat bagus juga kiper Vietnam. Sampai saat pertandingan berakhir belum juga kebobolan. Di babak kedua Indonesia pun bermain seperti layaknya babak pertama. Gol-gol awal yang harusnya tidak diulangi di babak kedua ini terulang kembali seperti babak pertama. Di menit kedua lagi-lagi striker Dien Tin berhasil menyerahkan golnya melalui sundulan ke Nadeo dari umpan tendangan penjuru. Gagalnya Rizky Ridho dalam mengantisipasi dan juga telatnya Sadil Ramdhani membuat leluasa striker Dien Tin menyerahkan golnya ke kiper Nadeo. Gol cepat di babak kedua ini membuat mental pemain Indonesia sedikit rapuh. Hanya pelatih Sintayong pun memasukkan pemain pengganti Witan Sulaiman, Spaso, M. Rafli untuk mengejar ketinggalan 2-0 tersebut. Tapi rupanya tidak berhasil karena begitu bagusnya permainan khususnya permainan tengah dari Vietnam yang dimotori oleh kapten mereka Hung Dong dan pemain tengah Quang Hai membuat Vietnam menguasai lini tengah. Malah serangan-serangan Vietnam hampir membuahkan gol ketiganya, yang untungnya kiper Nadeo bisa mengantisipasinya.
lagi-lagi Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam. Dan lagi-lagi Sintayong tidak berhasil mengalahkan Park Hong-seo. Demikian ulasan dari saya. Semoga di kedepannya tim nasional bisa lebih baik dari sekarang ini. Masih ada waktu, masih ada peluang di pertandingan berikutnya dan di event-event lainnya. Salam olahraga, tetap semangat untuk tim nasional Indonesia.